Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan pada buku tema 1, kebersamaan dalam keberagaman subtema 2 dan pembelajaran 1. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah yang kedua, siswa dapat mengetahui kata baku dan kata tidak baku dalam bahasa Indonesia. Nah yang ketiga, siswa dapat mengetahui asal bunyi dan proses terjadinya bunyi. Nah anak-anak, kalian tahu bahwa negara kita Indonesia ini merupakan negara yang luas, negara yang terdiri dari ribuan pulau yang ada di negara kita ini. Nah, luasnya negara kita Indonesia ini dan terdiri dari banyak pulau itu menyebabkan banyaknya keberagaman yang ada di negara kita Indonesia ini. Nah, banyaknya keberagaman itu adalah keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman budaya, keberagaman sosial, keberagaman bahasa, dan keberagaman lainnya. Nah, anak-anak, keberagaman yang ada di negara kita ini merupakan sebuah keberagaman yang unik dan juga begitu banyak, sehingga keberagaman yang ada di negara kita ini tidak ada dimiliki oleh negara lain atau dari negara yang di luar negeri. Tidak ada yang memiliki, bahkan memang mungkin tidak ada sama sekali. Adapun keberagaman di negara mereka berbeda dengan di negara kita. Hal itulah yang menunjukkan bahwa keberagaman di negara kita itu menjadi identitas bangsa kita Indonesia. Karena keberagaman yang ada di Indonesia itu merupakan keberagaman yang unik dan juga berbagai macam. Banyak sekali keberagaman. Nah anak-anak, salah satu keberagaman yang ada di negara kita adalah keberagaman bahasa. Kita bisa jumpai dan juga kita bisa lihat di beberapa wilayah atau di seluruh wilayah Indonesia ini terdapat banyak sekali bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah hal itu muncul berdasarkan sukunya masing-masing, wilayahnya masing-masing, dan berdasarkan pulaunya masing-masing. Sehingga beda suku, beda juga bahasa daerahnya. Namun, perbedaan bahasa itu dapat disatukan di negara kita Indonesia ini dengan bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sehingga kita warga masyarakat bangsa Indonesia ini bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya menggunakan bahasa resmi kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan di negara kita. Nah, anak-anak, bahasa Indonesia itu memiliki bahasa yang resmi dan bahasa yang tidak resmi. Atau sering kita temukan kata baku dan kata tidak baku di dalam bahasa resmi dan bahasa tidak resmi itu. Nah, biasanya bahasa Indonesia yang tidak resmi itu sering kita temukan bahasa yang menggunakan kata tidak baku. Lebih sering mungkin lebih kenal dengan bahasa modern sekarang ini. Nah, kalau bahasa baku itu adalah bahasa resmi bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang sebenarnya. Nah, kita bisa lihat dan kita bisa membaca contoh-contoh kata baku dan kata tidak baku dalam pembahasan materi berikut ini. Inilah beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku dalam bahasa Indonesia. Perhatikan beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku berikut ini. Kata baku maaf itu tulisannya M-A-A-F, kemudian kata tidak bakunya M-A-A-P. Nah, terdapat perbedaan di ujung hurufnya. Kalau kata baku itu di ujung hurufnya menggunakan F, sedangkan kata tidak bakunya di ujung hurufnya menggunakan P. Yang kedua, nafas, N-A-V-A-S. Nah, itu kata baku. Sedangkan kata tidak bakunya itu N-A-F-A-S, nafas. Nah, di kata tidak baku itu menggunakan F, sedangkan kata bakunya menggunakan P. Lalu kita lihat berikutnya. Ada kata ramai, itu kata baku, rame itu kata tidak baku. Kemudian kata jadwal itu kata baku, kata jadwal itu kata yang tidak baku. Lalu seterusnya ada kata kuintal, itu kata baku, dan kata kuintal menggunakan huruf W itu kata tidak baku.
Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh kata tidak baku dan kata baku dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa pelajarinya dan kalian bisa menonton video ini mengulang lagi untuk bisa mengetahui kata tidak baku dan kata baku dalam contoh tersebut. Nah, ketika kita berbicara atau kita ngomong dalam bahasa Indonesia, itu kita pasti mendengar orang yang kita ajak bicara. Nah, ketika kita mendengar orang yang berbicara itu artinya kita mendengar sebuah bunyi. Namun kalau kita mendengar orang yang berbicara itu bunyi yang memiliki arti, artinya arti dalam sebuah bahasa. Nah, tahukah kalian dari mana asal bunyi tersebut dan bagaimana proses terjadinya bunyi tersebut? Nah, mari kita lihat pada pembahasan materi berikut ini. Perhatikan teks pada layar. Kalian mendengarkan dan Bapak akan membacakan teks penjelasan materi tentang asal bunyi dan proses terjadinya bunyi. Masih ingatkah kamu dengan telepon sederhana pada kegiatan di depan? Dari manakah asal bunyi yang didengar oleh si penerima pesan? Bagaimana alat tersebut bekerja? Pada kegiatan tersebut, asal mula suara berasal dari pita suara yang bergetar. Gelombang suara tersebut dikeluarkan melalui tabung bambu atau pipa. Gelombang suara menggetarkan membran plastik di tabung bambu tersebut. Selanjutnya, getaran membran disalurkan melalui benang kasur dalam bentuk getaran suara. Getaran tersebut diterima membran plastik pada tabung bambu yang berada di ujung benang. Getaran ini menggerakkan udara dalam tabung bambu penerima dan diterima indera pendengar sebagai gelombang suara. Gelombang suara masuk ke indera pendengar dan diolah sehingga suara dari penelpon dapat terdengar. Indera pendengar manusia adalah telinga. Gelombang bunyi yang datang akan ditangkap daun telinga. Gelombang bunyi akan disalurkan ke bagian lebih dalam untuk diproses lebih lanjut. Daun telinga sangat berperan dalam membedakan arah datangnya bunyi. Sebagai contoh, bunyi yang datang dari kanan akan lebih cepat dan lebih kuat diterima oleh telinga kanan daripada telinga kiri. Telinga dapat mengetahui letak sumber bunyi. Kegiatan berikut dapat menggambarkan cara telinga mengetahui arah datangnya bunyi. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.